warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Assalamualaikum Mas Surya. ya langsung saja dalam pembahasan kali ini tentunya terkait dengan situasi dan saat ini ya. Tentunya bila kita ini ya, kita tentunya pembahasan tentang akhir zaman juga. Yang sebagaimana banyak orang-orang yang di sini dari ahli-ahli ilmu peneliti. Sekarang juga lagi gencar-gencarnya meneliti tentang hadis-hadis Rasulullah yang memberitakan tentang akhir zaman. Yang dimana penelitian-penelitian tersebut sedang dilakukan ya. Tetapi yang di sini menurut saya yang ketinggalan justru malah spiritual nih. Ya, karena spiritual saya rasa malah seperti independen nih. Jadi berjalan sendiri yang tidak melakukan apapun ya. Jadi dia hanya berangan-angan tetapi tidak melakukan apapun. Ini menurut tanggapan sampean itu gimana nih? Ya, sebelum saya jawab, jadi saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Surya dan terima kasih kepada lopornya Padepokan Lokajaya yang telah ikut live gitu ya, yang menonton Padepokan live-nya Padepokan Lokajaya. Jadi begini Mas, sebetulnya para spiritual itu juga ikut andil juga gitu ya, istilahnya contohnya dengan dari dulu banyak para peramal-peramal gitu ya, cuma tergantung keahliannya masing-masing, dia meramalkan akan begini gitu kan. Contohnya seperti ya dianggapnya seperti Prabu Joyoboyo kan sebagai spiritual, termasuk spiritual, dia udah meramalkan sebetulnya ya, udah meramalkan melengkapi dengan adanya hadis-hadis, makanya dicocokkan ramalan Joyoboyo, Prabu Siliwangi dengan hadis itu cocoknya di sebelah mana nih, tujuan hadis itu sebelah mana kan gitu ya, istilahnya dicocokkan. Apakah Joyoboyo ini ramalannya tuh hanya berdasarkan hitungan-hitungan otak-atik begitu ya istilahnya, atau memang dia berdasarkan wangsit. Nah, karena kalau wangsit petunjuk mau dimanapun juga sama, contohnya nih karena kadang saya sebagai pengobatan banyak, saya pas tanya ke pasien dulu gitu, udah kemana aja, seperti ibu pak yang sakit kemana aja berobatnya, katanya habis ke orang pintar begini katanya, bahwa ini bikinannya ada gangguan jin. Nah dari 10 orang ini 8 ini benar gitu kan. Nah benar, dari 8 orang ini benar bahwa istilahnya semuanya katanya bikinan orang lah gitulah, ada gangguan gaib lah gitu kan istilahnya gitu. Nah, jadi kalau untuk antara wangsit sebetulnya itu sebetulnya lebih spesifik sebetulnya. Cuma kan istilahnya kalau digabungkan dengan teknologi ya, dengan apa istilahnya ya, dengan keadaan sekarang kemajuannya seperti ya alat-alat canggih begitu istilahnya, sebetulnya udah diramalkan nanti orang para seperti diramalkan, seperti kalau orang tua dulu bilangnya begini, nanti kita tuh akan ngobrol tuh berhadapan katanya. Ya itu sekarang seperti begini kan, bisa berhadapan walaupun Mas Surya jauh. Nah itu udah diramalkan sebetulnya. Gitu, sebetulnya lebih lebih apa istilahnya, ada perannya. Cuma bedanya karena dengan keadaan zaman sekarang, jadi seperti spiritual ini dianggapnya ya sepele lah begitulah. Dianggapnya itu mah halu atau dianggapnya ya klinik kan begitu ya. Nah, padahal yang berobat seperti ke saya begitu istilahnya, yang berobat ini maaf ya bukan saya menyinggung, tapi memang semuanya ada datanya di saya ya, nomor teleponnya, jadi banyak para dokter, orang-orang intelek, para dokter gitu yang berobat. Saya tanya dulu gitu kan itunya, kenapa percaya ke saya pengobatan dengan cara spiritual atau secara gaib lah gitu ya istilahnya, dengan cara istilahnya alternatif begitu. Saya tanya, ya ternyata mereka dulu
dia bisa bersukses, sukses yang mau jadi jenderal, yang jadi menteri, mungkin termasuk yang jadi presiden, jadi dokter. Dia itu sering olah batin sebetulnya, sering puasa, sering tirakat, sebetulnya begitu. Tapi setelah dia istilahnya mencapai apa ya keinginannya, tercapai jadi menterinya, jadi pejabatnya, jadi jenderalnya, jadi gubernurnya, begitunya agak gengsinya mah ada timbul gitu kan istilahnya gitu. Larinya berobatnya jadinya ke dokter gitu. Nah, dokter udah angkat tangan baru kan begitu. Sebetulnya perannya spiritual itu banyak juga sebetulnya. Ya, yang saya tahu banyak kepolisian, ya, yang kehilangan minta mendeteksi yang hilang, siapa pembunuh atau gimana, itu bukan satu dua, sering gitu kan istilahnya. Sampai hilang jatuhnya di mana, pistolnya kan itu ada. Gitu minta-minta secara di Terawang atau hilang mobil, kendaraan kan begitu banyak. Sebetulnya apa istilahnya mungkin dengan GPS dengan itu lebih canggih spiritual, cuma dianggapnya itu mah apa istilahnya ilmu kampung lah begitu itu. Nah, dengan akhir zaman ini nah gini ya, contohnya hadis Rasulullah gitu kan istilahnya udah meramalkan, udah menerangkan bahwa akhir zaman itu akan banyak gempa gitu ya. Karena gempa nanti akan kemunculannya akhir zaman, kemunculannya pemimpin yang sebutnya Imam Mahdi, kalau kita disebut kita SP, itu ditandai dengan bencana di mana-mana, gunung pada meletus gitu kan. Istilahnya apa istilahnya isinya bumi pada keluar seperti emas begitu ya dapat. Nah, itu teh kan ramalan sebetulnya. Kan begitu disebutnya ramalan, cuma ramalan Rasulullah itu pasti karena wahyu kan begitu. Beda lagi dengan ya seperti peramal-peramal yang biasa. Jadi walaupun benar dianggapnya itu dari jin. Contohnya banyak di kita juga di medsos terkenal seperti ini bisa meramalkan sampai meninggal pun, nanti akan meninggal, akan bencana, akan kena musibah, artis tuh kok ketepatannya sampai 80-90% begitu. Nah, banyak pasien-pasien bertanya ke saya, kok Pak Ustadz katanya istilahnya, mereka bilangnya seringnya Pak Ustadz karena pengobatan pakai rupiah, kok bisa tepat juga katanya ini meramalkan akan ada bencana sampai meninggal artis pun dia udah tahu kapan meninggalnya katanya kan begitu istilahnya. Nah, itu maksudnya kecerdasannya spiritual dikembangkan. Jadi kita ini memang ada hal-hal yang memang kemampuan di luar nalar, yaitu ya sebutnya spiritual. Nah, itu jadi bisa gitu sebetulnya lebih canggih dari teknologi. Coba kalau teknologi bisa tahu nggak bahwa dia akan meninggal, tapi kalau mau ada bencana mungkin tahu gitu kan istilahnya. Malah kadang-kadang berbentokan dengan BMKG seperti meramalkan dulu yang almarhum gitu Bayu gitu kan, diadakan bencana di kota B, kota A, kota D kan begitu istilahnya. Gitu. Nah, BMKG malah menyangkal, tapi malah terjadi dengan ramalannya orang peramal itu gitu. Nah, di sini berarti kan lebih canggih kan begitu ya istilahnya. Nah, seperti saya nih di Jawa Barat nih, di Jawa Barat, wah katanya Bandung akan apa istilahnya gunung Tangkuban Perahu akan meletus itu karena jalurnya ini katanya jalurnya ya kerak apa uratnya bumi sana itu wah, kata saya itu yakin saya tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sebetulnya seperti spiritual ini seperti saya meneropong ke Amerika gitu kan istilahnya, tidak harus beli kuota dulu apa dulu, kalau saya tinggal kita atau merem atau apa udah langsung kelihatan. Jadi sebetulnya ya lebih canggih lebih cepet gitu, cuma karena dianggapnya klinik jadi halu itu kan begitu. Nah, itu jadi maksudnya sebetulnya para spiritual gitu ya istilahnya itu berperan juga, cuma tidak ada organisasinya ya gitu kan. Tidak kalau di luar negeri kan ada cenayang itu dipakai seperti perang untuk ini mencari siapa ini penjahat ini kan, mereka badan-badan intelijen itu memakai cenayang itu sebetulnya gitu. Oke, ini blank lagi nih kali ya. Oke. Ya, halo Pak. Sangat luar biasa ya jawabannya. Mungkin bapaknya lagi sinyalnya lagi jelek nih ya. Oke, untuk sinyal yang masuk saya. Ya untuk selanjutnya, tapi itu ya betul juga ya.
Ya, kenapa itu spiritual ini sangat sulit untuk membentuk suatu persatuan yang dimana seharusnya itu berperan penting terhadap menyambut kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahkan yang saya amati dari saya membentuk Padepokan Lokajaya ini, saya itu sebenarnya itu banyak sekali itu kenalan-kenalan spiritual. Tetapi dalam untuk menyatukan menjadi satu supaya kita membentuk kekuatan ya. Jadi saling melengkapi itu saya rasa itu hampir gagal nih saya seolah-olah untuk menyatukan orang-orang spiritual untuk menyambut kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tetapi di luaran sana ya memang yang memecah belah antara spiritual itu sangatlah banyak. Contoh apa namanya, kalau orang berspiritual itu dianggap mampu melihat sesuatu itu dianggap ilmu jin. Tetapi yang itu nggak apa ya, maksud saya selalu mengatakan ilmu jin, selalu mengatakan ilmu jin. Dia menyampingkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengkehendaki siapapun makhluknya, siapapun yang dikehendaki Allah. Ya, tapi dia langsung wah ilmu itu perlu diruqyah. Nah, seperti itu. Betul, betul. Ya Nah, memang kan pertanyaan ya. selanjutnya ini. Ya. Ini tadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita itu supaya dalam menghadapi situasi yang seperti ini, yang dimana tentunya tadi saya melihat berita bahwasanya di Israel itu atau kaum Yahudi itu sudah mendambakan apa namanya Dajjal kecil. Itu coba cek aja nih kalau enggak. Saya tadi ngecek di YouTube, di Facebook tuh. Sudah berbondong-bondong ribuan orang itu menyambut. Itu ada sih Dajjal, apa anaknya itu ada memang masih kecil. Itu udah disambut, udah dirayakan, pokoknya udah diistimewakan ini. Tetapi di dalam spiritual Nusantara khususnya ini, kok sepertinya masih adem ayem dan tidak melakukan apapun, apalagi orang-orang yang diperjalankan. Itu seolah-olah hanya diam dan hanya mencari pengakuan, tetapi tidak melakukan apapun. Ini menurut sampean ini, itu faktornya seperti apa ini? Jadi gini Mas Surya. Jadi yang tadi cerita Mas Surya masalah di Gaza, apa itu di Israel memanggil begitu ya istilahnya. Malah mereka udah menyambut gitu kan, menyambut kedatangan Dajjal dengan meniup trompet, menyiapkan sapi merah kan begitu ya. Untuk penumbalan-penumbalannya gitu, untuk menyambutnya kedatangan Dajjal itu. Sebetulnya kalau spiritualnya berdasarkan agama nih ya, ya berdasarkan kalau Islam itu berdasarkan agama Islam, berdasarkan Quran hadis yang utama mungkin. Nah, jadi udah percaya akan terjadinya begitu. Tapi yang karena menurut saya, jadi sebelum kemunculannya Imam Mahdi atau SP, mungkin Dajjal duluan. Karena di Allah tuh selalu istilahnya kan kalau di dalam Quran itu istilahnya wa mayadruhum ila bidillah. Jadi mereka itu jin setan tuh udah diizinin dulu. Jadi mereka tuh udah merusak, makanya contohnya akhir zaman itu berarti di zaman kerusakan nih ya. Nah, kerusakan ini sebetulnya Dajjal tuh udah berperan, cuma masih di balik layar. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Jadi udah deket gitu kan istilahnya. Nah, setelah ada kerusakan, udah ada baru munculnya yang sebutnya Imam Mahdi atau kita Satria Piningit.